Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 27 Desember 2021. Dan kali ini saya akan membawakan renungan harian terakhir bagi kita di tahun 2021 ini dengan judul Ketuhanan Yesus atas dosa-dosa kita. Nah saudara, mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menuntun kami di tahun 2021 ini. Ada banyak hal yang kami lalui dan ada banyak keberhasilan dan juga kekecewaan dan kegagalan. Oleh sebab itu, tolong kami dengan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami bisa menghadapi setiap kegagalan-kegagalan kami yang masih bisa kami ingat, agar kami boleh mendapatkan penghiburan, kekuatan, bahkan arahan dari Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskan firman-Mu dan kebenarannya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, saudara, memasuki menjelang penghujung dari tahun 2021 ini, saya mengajak kita mengingat-ingat kegagalan-kegagalan kita, baik itu kegagalan kita secara pribadi maupun secara komunal, mungkin itu keluarga kita atau gereja kita, ya, peran kita sebagai anggota dari gereja di tahun ini. Ya, ada hal-hal yang memang harus kita syukuri dan itu harus kita ambil waktu juga untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi saya merasa kita juga perlu berduka atas kegagalan kita. Sebab kita adalah manusia yang berdosa, yang dikuduskan dan belum sampai pada kesempurnaan. Dan juga karena Allah kita menghendaki kita berduka atas kesalahan kita. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Dari perkataan ini kita melihat ada dua macam duka cita. Yang pertama ada duka cita yang membawa kematian, yaitu bersedih karena kegagalan kita dan menjadi putus asa. Menjadi seperti lumpuh, tidak mau bergerak, tidak semangat, tidak ada gairah. Mungkin menjadi rendah diri, duka cita yang malah menghancurkan diri sendiri. Ada juga duka cita yang dari dunia ini yang jenisnya adalah menyembunyikan kesalahannya, menutup-nutupinya, bukan menghadapinya dan memperbaiki, memendamnya, lalu terus-menerus mengulang-ulanginya, lalu kemudian menjadi binasa. Ada juga orang yang menghadapi kesalahannya dengan cara meremehkan, menganggap kecil kegagalannya. Tetapi kita melihat ada duka cita yang sesuai atau menuruti kehendak Allah, yaitu duka cita yang membawa pertobatan. Duka cita yang dengan berani mengaku bersalah, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dan ini kita seperti melihat diri ke hadapan cermin, lalu melihat apa yang salah, apa yang keliru, apa yang jelek, dan memberanikan diri untuk memperbaikinya demi kebenaran, ya. Dan keberanian kita bukan karena kita merasa cukup baik untuk mengakui kesalahan kita, bukan karena kita merasa cukup hebat untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan kita, melainkan karena kita punya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang berdaulat atas hidup kita. Dialah yang berhak mengampuni dosa kita dan yang sanggup memperbaiki kesalahan kita maupun dampak-dampak dari kesalahan-kesalahan kita tersebut. Oleh sebab itu, ayat yang akan menjadi dasar perenungan kita yaitu dari Mika pasal 7 ayat 7 hingga 9. Dan ini adalah sebuah teks yang luar biasa. Saya bacakan. Mika pasal 7 ayat 8 maksud saya, dan ayat 9, 2 ayat saja. Jangan bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Mari kita analisis kata-kata dari Nabi Mika ini. Yang pertama, dia berkata, aku jatuh.
Mika mengakui dirinya jatuh. Mungkin saja yang dia maksud adalah berbicara tentang dosa bangsanya, bangsa Israel, secara korporat, sehingga mereka harus dihukum dan dibuang ke Babel. Tetapi bisa juga dia bermaksud berkata tentang dosanya pribadi, atau malah kedua-duanya. Tetapi yang jelas, kita melihat Mika mengakui, aku jatuh. Ini hal yang pertama. Yang kedua, aku telah berdosa kepadanya, kepada Tuhan. Di sini kita melihat tidak ada penjelasan-penjelasan mengapa saya jatuh, ya, atau dengan kata lain tidak ada pembenaran diri, tidak melempar kesalahan pada pihak lain, tidak berusaha menjelaskan kenapa saya jatuh. Ya, yang biasa kita lakukan kalau kita ketahuan melakukan kesalahan. Mika tahu esensi dari dosa. Aku telah berdosa kepada Allah. Maka kita perlu meneladani dan punya keberanian dan kejujuran seperti beliau. Yang ketiga, dia berkata, jangan bersukacita atas aku, hai musuhku. Mungkin yang Mika maksudkan adalah bangsa-bangsa lain yang melihat bagaimana Israel Yehuda dihancurkan ya karena dosa-dosa mereka. Bagi kita hari ini mungkin setanlah yang menjadi musuh kita, yang menyerang kita dengan tuduhan-tuduhan, dengan pikiran-pikiran yang memojokkan kita. Lihat tuh, kamu selama ini sok benar, kamu pergi ke gereja, tapi sekarang lihat, kamu mengacaukannya. Mungkin musuh kita adalah anggota keluarga kita atau teman-teman kita yang mendapati, yang tahu kita jatuh, dan mereka kemudian memperolok kita atau menghina kita atau menghina iman kita. Nah, di sini kita melihat Mika berkata, jangan begitu, oh musuhku. Sebab ada alasannya. Yang keempat, aku akan memikul kemarahan Tuhan. Jadi Mika mengakui, aku memang bersalah, aku tidak membela diri, dan keadaanku yang malang ini adalah karena kesalahanku sendiri. Aku mengakuinya. Kalian boleh mencibir, ada orang yang mempermalukan diriku, tidak mengapa, aku akan menanggungnya. Tuhan pantas untuk menghukum aku sebab aku telah mempermalukan namanya. Itu yang keempat. Yang kelima, aku duduk dalam gelap, tetapi Tuhan akan menjadi terangku. Mika menyadari kondisinya adalah buruk. Ya, aku duduk dalam gelap, tetapi Tuhan akan menjadi terangku. Nah, dari perkataan ini, Mika belum sampai kepada keadaan yang terang. Dia masih duduk dalam gelap atau dalam keadaan yang tidak menyenangkan karena hukuman dosa atas dosa-dosanya. Tapi dia punya keyakinan akan ada terang. Tuhanlah yang akan menjadi terang. Akan ada perubahan. Saya memang bersalah, tetapi Tuhan akan menjadi terangku. Artinya Tuhan akan menuntun aku ke jalan yang benar. Ia menunjukkan apa kesalahanku, tetapi Dia akan memaafkanku. Saat ini Dia mendisiplinku karena Ia mengasihi aku. Lalu ayat ke-6. Maksud saya perkataan ke-6 kita melihat, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Mungkin sebagian kita familiar dengan lagu rohani yang populer, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Lalu kita tahu di bagian berikutnya dikatakan, apabila orang itu jatuh, tidaklah dibiarkan tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kata-kata ini berasal dari firman Tuhan, inspirasinya. Dan ini memang benar juga dialami oleh Nabi Mika. Tidak apa, sekarang kita mungkin ada di posisi yang rendah, jatuh. Tetapi Tuhan akan membangunkan kita. Dia akan mengangkat kita karena Dia mengasihi kita. Yang ketujuh, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Dimulai dengan kata sampai. Ya, aku duduk dalam gelap sampai. Ada penantian di sini. Ada kerinduan, ada kesabaran untuk menunggu. Kita bisa bertanya, berapa lama Mika menunggu? Berapa lama ia menanggung malu, cercaan,
menanggung kondisi yang memalukan karena dosa-dosanya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Yusuf, ya anak Israel, menunggu sampai kira-kira 13 tahun sejak dia dijual oleh saudara-saudaranya, baru dia mengalami kemajuan, ya menjadi orang kepercayaan di istana Raja Firaun. Bahkan di tengah-tengah 13 tahun penantian itu, kondisinya sempat sangat buruk dan makin buruk. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam penjara yang tentu saja tidak menyenangkan. Berapa lama kita harus menunggu kalau kita gagal dan kita menanggung akibatnya? Tetapi kita percaya Tuhan akan menghentikan, Tuhan akan menyelesaikan masa penantian itu. Perkataan yang ke-8, sebetulnya saya masih mengulangi, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Mengapa saya mengulangi bagian ini? Kita melihat adanya keyakinan Mika bahwa Tuhan akan membelanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku, memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Tuhan akan membela perkaranya. Tuhan akan memperjuangkan. Saya bayangkan ini seperti pengacara pembela yang di saat tersangka telah dijatuhi hukuman, vonis bersalah, menanggung hukuman. Tetapi karena ia mengaku bersalah, si tersangka ini dia tidak mengelak, bukan tersangka ya, sudah terdakwa, dan dia berkelakuan baik selama dia dihukum, Tuhan memperjuangkan sehingga dia akan dibebaskan dari hukuman tersebut. Dan Mika yakin Tuhan akan melakukannya. Mengapa? Karena dia percaya pada apa yang kita orang Kristen sebut sebagai kasih karunia. Hadiah yang diberikan pada mereka yang tidak layak untuk mendapatkan. Dan Allah yang memberi sebenarnya tidak wajib untuk memberikan. Tapi karena dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan, dia memberikan. Hal kesembilan dari perkataan Nabi Mika ini, yaitu adanya keadilan. Allah tidaklah sekali-kali melepaskan orang dari kesalahannya. Ini adalah kebenaran yang alkitabiah. Dia adalah Allah yang kudus, hakim yang adil, dan di dalam Kristus Yesus, hukuman yang adil itu telah ditimpakan kepada Yesus agar kita bebas. Dan orang-orang di Perjanjian Lama memahami konsep kasih karunia ini dan keadilan Allah itu, yaitu ketika Tuhan menunjuk cara mereka diampuni dosa-dosanya adalah lewat kurban penghapus dosa. Artinya orang yang mengaku dosa dan yang mempersembahkan kurban tidak harus menanggung hukuman tersebut. Hukuman itu ditimpakan kepada sang kurban. Jadi konsep anugerah sebetulnya bukan hal yang baru di Perjanjian Baru, melainkan sebetulnya sudah sejak awal dari kejatuhan manusia. Jadi mereka mengerti tentang konsep keadilan. Mika berkata Tuhan akan membawakan keadilan kepadaku. Ya, karena ada konsep anugerah dan kurban penebus salah ini. Keadilan Allah ditegakkan. Nah, saudara-saudara, tanpa konsep ketuhanan Yesus ini atas dosa-dosa kita, atas kegagalan-kegagalan kita, maka keberanian untuk mengaku salah seperti Mika ini, kalau tanpa itu, saya tidak tahu bagaimana kita akan menghadapi kegagalan atau kesalahan kita. Bagaimana Anda menghadapi dosa dan kesalahan Anda. Hanya ada pilihan lain, yaitu seperti yang saya jelaskan di awal. Pertama, menganggap enteng dosa kita, menganggap kesalahan kita itu sepele di hadapan Tuhan. Atau kita merasa bersalah sedemikian rupa yang mematikan, yang menghancurkan diri sendiri, yang membuat kita merasa tidak berguna, membuat kita merasa tidak ada jalan keluar. Tetapi puji Tuhan, yang terjadi sebagai umat Tuhan seharusnya di dalam Kristus Yesus, memang kita harus mengaku kita bersalah. Memang kita jangan mencari-cari alasan untuk membuat kesalahan kita seolah tidak sepenuhnya salah kita. Tetapi kita percaya pada anugerah Tuhan. Ada keadilan, ada kebenaran.
dan juga ada belas kasihan. Semuanya itu kita dapatkan melalui Yesus Kristus. Sehingga memasuki tahun 2022, meskipun dengan kegagalan dan kesalahan kita di tahun ini, tetap ada pengharapan, tetap ada jaminan bahwa Tuhan akan memperjuangkan perkara kita. Dia akan membawa kita ke dalam terang-Nya sampai kita dipulihkan. Kiranya kita melepas tahun 2021 ini dengan lega hati karena kita punya Allah yang sedemikian baik. Dan kita memasuki tahun yang baru dengan hati yang dibersihkan di hadapan Tuhan. Dan mari kita berkomitmen untuk semakin bersandar kepada Tuhan, untuk semakin setia kepadanya di dalam segala hal. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Sampai jumpa di renungan berikutnya di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati saudara.